Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan Gunung Lawu mulai meluas ke wilayah Karanganyar. Cuaca panas makin ekstrim, warga di Klaten menyerbu sebuah sumber mata air untuk berenang. Petani garam di Rembang membuang garam ke proyek jalan jalur Pantura karena dampak debu proyek merusak mutu garam. Kita ke informasi selanjutnya. Dampak kemarau panjang, sebagian warga di Boyolali membuat lubang di sungai yang kering demi mendapatkan air. Air tersebut digunakan warga untuk mandi, mencuci, minum, hingga memasak. Hampir setiap hari warga di Kecamatan Juwangi, Boyolali bolak-balik ke hutan jati. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang menggunakan sepeda motornya. Mereka rela menempuh jarak yang cukup jauh, sekitar 2 km dari tempat tinggalnya, demi mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam hutan jati terdapat sungai yang kering. Warga pun melubangi sungai ini agar mengeluarkan air. Sebab sumur milik warga kini benar-benar mengering. Lubang di sungai kering ini merupakan satu-satunya harapan warga mendapatkan air. Terus cari airnya seperti apa, Pak? Ya dilubangi itu lho, Pak. Dilubangi sampai tembus airnya itu. Berapa meter kira-kira Ya, kedalaman, Pak? sekitar 2 meter nih, Pak. 2 meter. Gitu. Mengapa nggak di rumah saja, Pak, airnya, Pak? Sumurnya ya ada tapi kering, Pak. Kering. Dia nggak ada sumbernya. Mulai. Selain dibawa pulang, biasanya sebagian warga memanfaatkan air untuk mencuci. Sudah lebih dari 3 bulan aktivitas seperti ini berjalan. 2 kilo. 2 kilo aja ya Bu. Setiap hari ke sini gitu ya Bu. Iya. Biasanya pagi apa siang ke sini? Pagi, siang, sore. Terus Ngantri ya, Bu, ya kalau pagi ya? Iya, pagi ngantri, sore. Kalau siang gini agak Iya, sepi. agak sepi. Biasanya kan ngantri. Coba sangat bantuan. Warga tidak dapat berbuat banyak selain mengharapkan turunnya hujan. Karena meski sudah beberapa kali mendapat bantuan air bersih, namun bantuan tersebut belum mencukupi kebutuhan warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Warga menyerbu sebuah sumber mata air di Klaten untuk berenang. Cuaca panas memaksa warga berenang untuk mendinginkan badan. Warga menyerbu sumber mata air atau umbul Gedaren di daerah Jatinom, Klaten, Selasa sore. Mereka memanfaatkan mata air ini untuk berenang guna menghilangkan gerah akibat cuaca panas. Anak-anak pun tidak ketinggalan bermain di sumber mata air ini. Sumber mata air dipilih warga untuk berenang karena airnya jernih dan bersih. Tidak hanya warga setempat, warga dari jauh juga berdatangan ke tempat ini sehingga dalam sehari puluhan orang mendatangi sumber mata air ini. ya karena cuaca panas pengen ngadem aja gitu. Kenapa? Caranya terus berenang atau gimana? Ya berenang sore hari enak ya. Warga yang datang tidak hanya untuk mandi atau berenang, mereka juga memanfaatkan sumber mata air untuk mencuci. Oh ada Pak, itu banyak sekali perubahannya. Yang kemarin-kemarin hanya sekitar 50 atau 45, sekarang jadi 75. Karena sekarang kan banyak sekali di samping untuk berenang, umbul ini kan bisa untuk cuci Pak. Cuci, jadi untuk warga yang di sekitar barat Gedaren, itu kan belum ada, istilahnya airnya kekurangan. Jadi banyak yang mandi ke sini sama cucian di sini. Lokasi mata air ini memiliki 3 kolam dengan kedalaman bervariasi antara 60 cm hingga 1 meter. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Para petani garam di jalur Pantura Rembang membuang garam di lokasi perbaikan jalan sebagai bentuk protes. Dampak debu dari proyek jalan merugikan para petani sehingga kualitas garam menurun.
Buang garam ke proyek perbaikan jalan jalur Pantura Rembang dilakukan para petani desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Rembang, Rabu siang. Aksi ini sebagai protes perbaikan jalan karena merugikan para petani. Para petani membentangkan sebuah spanduk besar berisi rintihan hari mereka karena debu perbaikan jalan berdampak buruk pada mutu garam sehingga menurun. Selain mutu garam rusak, proyek perbaikan jalan juga menghambat truk pengangkut garam karena tertutup proyek. Dengan adanya proyek jalan ini di Pantura Kaliori Rembang berdampak pada petani tambak garam yang resah karena akibat debunya. Berapa hektar Pak yang terdampak ini Pak? Terdampak ya sekitar ratusan hektar lah. Sejak kapan ini Pak? Sejak dua minggu yang lalu. Dampaknya yang ditimbulkan apa itu Pak? Dampak yang ditimbulkan kualitas garamnya menurun karena kena debu, tidak bisa putih, kemudian tidak bisa mengkristal, akhirnya butirannya kecil, lembut, ya. Jadi harganya turun. Para petani pun menuntut ganti rugi kepada pelaksana proyek karena harga garam anjlok lantaran kualitasnya menurun akibat terkena debu proyek. Harga garam seharusnya Rp1.300 per kilogram, namun karena terkena debu proyek jalan akhirnya anjlok menjadi Rp1.000 per kilogram. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Grobogan merotasi ratusan pejabat untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Bupati Sri Sumarni melantik 209 pejabat di lingkungan Pemkab Grobogan, meliputi pejabat struktural, pejabat fungsional, kepala UPTD Puskesmas, kepala sekolah, dan Korwil Cam Bidang Pendidikan. Sejumlah pejabat mengisi jabatan kosong, sedangkan yang lain dirotasi untuk penyegaran organisasi. Rotasi diharapkan ikut meningkatkan pelayanan kepada publik. Melantik dari yang mungkin ada yang purna, ada yang kosong. Ini kita harus saya isi karena ini adalah kinerja ya. Harus kita memberi, harus tidak kosong karena ini teman-teman UPD kelihatannya juga mengajukan supaya diisi. Dan termasuk ada jabatan camat dari Karangkayu juga tadi sudah diisi, dan ini hal biasa lah, rotasi, terus kenaikan pangkat dan jabatan ini hal biasa.